semuanya. Ya. Apa yang terjadi, yang ada di dalam relung hati kita yang paling dalam itu, itu Allah tahu. Ya. Bapak dan Ibu, kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena cinta kita kepada Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita lakukan, kita kerjakan, walaupun tidak masuk akal, walaupun kadang bertentangan dengan hati nurani kita, walaupun ya yang diperintahkan oleh Nabi, apalagi diperintahkan oleh Allah itu ya rasanya mengurangi ya harga diri kita. Tapi karena Nabi yang menyuruh kita lakukan itu. Ya itu Bu, ibu-ibu yang pernah haji kan itu kan. Dari sekian tempat-tempat ibadah kita itu, saya mengambil kesimpulan Bapak dan Ibu bahwa ketika di Muzdalifah itulah memang harga diri kita manusia ini tidak ada di hadapan Allah. Ya Bu ya, tidak ada harga kita ini. Oh, di kampung ada tua, nggak ada tua situ saudara. Ya, gubernur, presiden ada. Kalau di Arafah kan ada cerita gitu ya. Nah, itu memang kita disambut, dihargai, kasih makan, kasih minum dalam tenda, kasur, selimut. Nah, itu kan tikar aja Bu ya. Nah, kalau di Mina kasih kasur, kasih tenda, kasih makan, minum. Kalau di Masjidil Haram ada AC-nya. Tapi kalau di Muzdalifah itu ya tidak ada. Datang tanpa sambutan, tanpa penghormatan. Tiba situ duduklah seorang, carilah sampai seorang enggak. Syukur-syukur kalau ada sajadah permadani. Orang-orang Afrika itu hanya di tanah selalu. Padahal lamanya sampai jam 5 jam. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, duduk pemanduan situ kan itu. Kemudian nanti naik mobil. Berdiri sajam setengah tagak. Iku banyak baban kalau suka pakai ransel, so kita banyak lo tas itu sajam tagak menunggu. Ya nunggu tuh Ibu ya. Saya perhatikan tuh Pak Bu, kiri kanan di Muzdalifah itu orang duduk semuanya. Tidak dihargai, tapi karena Nabi kita Muhammad SAW yang memerintah, orang tunduk sujud. Orang duduk lama-lama situ nak. Kan pemanduan situ nak. Tapi berzikir berdoa enggak. Ya, kalau kami resident batu Bu. Jadi itulah kalau udah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, apapun yang diperintah Allah itu kita sami'na wa ata'na. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kemudian syukur kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibawakan kita suatu agama yang sangat mulia sekali. Nah, inilah yang akan menyelamatkan kita nanti ya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Judul ceramah kita malam ini Bapak dan Ibu, kewajiban kita setelah beribadah. Ya, jadi apa saja yang harus kita lakukan setelah kita beribadah, setelah kita beramal soleh. Yang ibadah itu kan luas. Nah, setelah kita melakukan ibadah itu, alih akan kita karajuan. Nah,
Yang pertama, Bapak dan Ibu, setelah kita beribadah, sebutlah umpamanya ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang besar maupun yang kecil. Nah, tugas kita pertama adalah berdoa. Nah, itu kewajiban tuh, Bu. Setelah kita selesai sholat, setelah kita selesai puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya, maka tugas kita yang pertama adalah berdoa. Apa yang akan kita doakan? Jadi jangan pede, terlalu pede kata orang gitu ya. Mentang-mentang habis sholat lalu kabur saja gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, bur. Ya, kabur. Yang pertama apa, Bu? Berdoa. Sebelum berdoa itu zikir dulu gitu. Jadi istilahnya kan kalau di mobil itu ada pendinginan namanya. Ya. Salat sunat sesudah salat wajib itu namanya pendinginan. Salat sunat sebelum salat wajib itu namanya pemanasan. Ya. Supaya apa? Supaya ketika kita salat wajib itu betul-betul kok ibarat oto mesinnya itulah rangi. Ya. Kalau ndak ada sholat sunat, sah sholat wajib, sah. Tapi ibaratnya oto, itunya sedang tinggi gasnya itu kan ada loto kan, lah berhenti wak ndak, kalau oto mewah itu ndak berhenti, hanya agak naik sekitar ndak. Nah, kan ndak boleh dimatian apa macam mesinnya itu. Kemudian baru matian itu. Wak mau itu dulu Pak. Ya, di padian sebentar dulu. Nah, kita juga untuk Bapak. Apapun, mulailah ibadah yang paling besar umpamanya ndak. Jemaah haji umpamanya kata Allah, "Fa iza afattum min arafatin fazkurullah." Apabila kamu sudah selesai ya wukuf di Arafah, maka apa? Selesai ndak? Fazkurullah. Ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah. Apa yang dilakukan oleh jemaah haji dari Arafah ke Muzdalifah tadi? Mereka bertalbiyah. Talbiyah itu artinya adalah zikir namanya. Jadi zikir dulu Pak Bu. Habis sholat, enggak langsung doa dah. Ya, walaupun zikir itu adalah doa. Ya. Contohnya mamanya habis sholat kita akan Assalamualaikum. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu zikir atau doa tuh? Dua-duanya tuh. Ya, cuman awak enggak angkat tangan kan? Angkat tangan. Padahal itu dua-duanya zikir iya, doa juga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Doanya mana? Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu walaupun tidak ada bunyi permintaan, itu adalah doa juga tuh Bapak. Jadi zikir kita dulu. Mungkin kalau masalah zikir-zikir sesudah sholat, itulah selesai di Ibu. Alhamdulillah itu. Ya, jadi zikir kita dulu. Kemudian baru kita berdoa. Kenapa berdoa Bapak Ibu? Kenapa habis beribadah kita berdoa? Ya. Karena kita harap-harap cemas Pak Bu. Kalau ibadah yang baru kita kerjakan sebentar tadi ada kekurangannya. Ya. Ada kekurangannya. Pasti loh tuh Pak Bu. Pasti gitu. Itu makanya kan sesudah sholat wajib kita tidak membaca alhamdulillah dah. Tapi yang kita baca adalah istighfar 3 kali. Padahal
selama sholat tadi ndak ada buat dosa. Ya baca indah, batangkan ndak kan itu kan. Kalau sholat nan paling sedikit potensi berbuat dosa, ya itu ketika sholat tuh. Tapi apa dosanya? Kenapa kok istighfar? Ya kalau bacaan alun pas adonyo, ya kan? Kalau gerakan alun tapi menurut diajakan Nabi. Kalau panganawa ya ndak konsentrasi, ndak khusyuk. Itulah makanya Pak Bu kita membaca istighfar sesudah sholat itu. Zikir dulu. Ada zikir yang panjang, ada zikir yang pendek. Mau mana yang Bapak Ibu amalkan silakan. Ya kan? Itu gunanya kan kalau di kampung-kampung kita dulu kan sesudah sholat itu zikirnya kare-kare nak. Kare-kare dibacakan dari imam ndak. Dia waksir kan panjang kan sir-sirnya. Kalau Sumatera Barat umumnya di daerah agam namanya. Kare-kare itu. Aku gunanya tuh Pak Bu, gunanya. Aduh gunanya Pak. Mungkin Bapak Ibu ambul maksudnya. Awak kelas 2 SD, kelas 3 SD lapar doa zikir-zikir itu. Kenapa? Karena kita mendengar ya imam itu sesudah salamnya baca zikir, baca doa kare. Sehingga walaupun awak ndak tahu artinya tapi apa dimuncuang. Nah kini kan ndak orang anti mana itu kan ya. Cobalah cek Bapak Ibu ndak cek. Tapi syukur-syukurlah kini itu. Syukur-syukur anak-anak wak cucu-cucu Bapak Ibu tuh kalau umpamanya sekolahnya umpamanya ada kegiatan agamanya. Kemudian yang masuk TPA MDA. Di TPA MDA ada di situ diajarkan zikir. Bahkan maaf di TK kan Ibu ya. Awak kan dulu enggak masuk TK dulu. Masuk TK loh. Enggak kan? Dulu yo ala kadar Bapak kok. Ala kadar enggak. Kenapa? SD dulu kan? Ala kadar ada. Tapi itulah gunanya masjid dulu Pak Bu. Dulu kare-kare apa ada mau doa-doa itu apa? Karena mandangnya imam ya kare. Tidak dulu manfaatnya itu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Sahabat-sahabat itu mangko tahunya zikir-zikir Nabi itu. Apa Nabi diam-diam aja? Berarti apa Nabi itu kare zikirnya. Ada yang kare, ada yang lunak. Orang kini kan sudah tidak boleh itu. Ya, itu apa bahasa itu? Bid'ah katanya. Jadi apa zikir kan itu. Kemudian setelah zikir baru kita berdoa. Doa supaya amal ibadah yang kita kerjakan itu makbul. Atau makbul diterima. Ya, makbul artinya diterima. Kemudian apa? Mabrur. Dan baik. Makbul. Nah, takwikan Bapak Ibu kalau kita beramal mardud. Lawan dari makbul, mardud, ditolak. Adakah amal ibadah seseorang muslim yang ditolak? Ada. Nah, itu yang kita takutkan Pak Bu. Maka setiap muslim, setiap mukmin ya siapapun setelah dia beribadah sebesar apapun dan sekecil apapun pasti doa dia yang pertama itu adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu saya Bapak Ibu baca lah tuh. Itu Pak Ibu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa ndak sembarang doa itu Pak Bu. Tahu Bapak Ibu, siapa yang pertama sekali melantunkan doa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kapan Nabi Ibrahim
melantunkan doa tadi, menyampaikan doa tadi? Di mana? Waktu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah itu kembali, ya, dengan anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu berjalan, kemudian berdiri di Bukit Safa itu. Ya, kan tidak jauh itu. Itu bayang Bapak Ibu enggak? Lalu Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah itu, karena memang itu sunnahnya. Nanti Ibu kalau haji atau umrah itu enggak, mulai dari Safa, menghadap ke Ka'bah, doa di situ, mulai startnya. Disitulah Nabi Ibrahim AS berdoa dengan Ismail. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Bu, artinya, ya Allah, terimalah ibadah kami ini, kata Nabi Ibrahim. Ya, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar, maha mengetahui. Kenapa kok Nabi Ibrahim berdoa, Bapak dan Ibu? Karena yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Pak Bu, suatu amalan yang sangat paling besar itu. Apa besarnya? Membangun Ka'bah. Enggak ada Bu, membangun Ka'bah. Sehingga Pak, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu sampai sekarang itulah yang menjadi pusat pusat daripada kiblat kita. Ka'bah itu bukan Tuhan. Yang salah apa? Yang Ka'bah itu bukan Tuhan. Ya, tapi Ka'bah itu adalah tanda adanya Tuhan, tanda adanya Allah. Di antara apa? Ini Ka'bah itu. Ya kan? Dulu orang Afrika itu kan pas nyodok ke Ka'bah itu mintanya apa? Ya Allah, fulus katanya. Itu Bu, fulus. Pitih katanya. Ya. Boleh minta seperti itu, boleh Pak. Jadi Ka'bah itulah sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti sampai kiamat diputari oleh umat Islam itu. Siapa yang berjasa itu Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ya, selesai membangun Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima, ya Allah, terima. Ini ibadah kami. Bayangkan seorang nabi, Pak Bu. Para nabi itu, Nabi Ibrahim itu apalagi bergelar Khalilullah. Tapi kok masih minta supaya amalnya diterima? Itu mengajarkan pada kita bahwa kita ya beramal memang mengharapkan ya amal diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima Pak Bu, ditolak, apa jadinya kan? Bukankah amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini menjadi bekal kita nanti di dalam kubur, menjadi bekal penerang kita, di padang mahsyar nanti akan menjadi penaung bagi kita, nanti akan memudahkan kita menyeberang sirat itu. Kalau amal ibadah tidak diterima, apa bekal kita? Apa bekal kita? Itulah makanya Pak Bu, para nabi-nabi dan rasul, orang-orang soleh dulu, aulia-aulia itu, para sahabat itu, selalu Pak, doa pertama mereka itu adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima, ya Allah, terima. Ya. Nah, kalau dirinci pula boleh, ya, kan ada doa yang cukup panjang itu enggak? Rabbana taqabbal minna, sholatana, enggak? Oleh wasiyamana, wa qiyamana, apalagi wa ruku'ana, wa sujudana, wa tahlilana, wa tazkirana, ya, wa du'ana. Kemudian apa lagi? Wa tamim taksirana, ya Allah, ya Rabbal alamin. Kalau ingin dirinci betul. Ya Allah, terimalah salat aku.
Ya Allah, terimalah puasa saya. Ya Allah, terimalah, ya, apalagi qiyam, salat malam hamba, zikir hamba, doa hamba, tahlil, zikir, dan sempurnakan ya Allah. Nah, di akhirnya watamim taksirana. Pasti ada kekurangan, kita minta watamim taksirana ya Allah, sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Jangan merasa ya yakin 100% diterima enggak. Nah, jadi itu kewajiban kita Pak Abu yang pertama setelah beramal. Ya. Kalau orang balik dari haji dan umrah, ada doanya. Allahumma ja'al hajjan mabruran. Ya, wa sa'yan mashkuran, wa zamban maghfuran, wa tijaratan lan tabura. Kalau Bapak habis sedekah, apa doanya? Habis zakat, ada doanya? Hah? Ada doanya kan, Bu? Ada. Oh, ada tapi bahasa Arabnya Ustaz? Ada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ya Allah zakat ambo. Terima ya Allah sedekah ambo. Nah, kalau sholat tadi dah taqabbal minna sholatana. Kalau puasa wasiyamana. Ruku wa ruku'ana. Sujud wa sujudana. Tahlil wa tahlilana. Doa wa doana. Zikir wa tazkir. Kan banyak kita berzikir, Bu. Zikir mau tidur, zikir sesudah tidur. Banyaklah kehidupan kita zikir. Nah, zikir-zikir yang kita baca itu yang sampai apa namanya? Tidak diterima oleh Allah. Makanya kita ya minta supaya diterima. Ya. Nah, kalaulah diterima Bapak Ibu, tanda-tanda. Apa tanda ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah kita itu diterima? Yang terasa oleh Bapak Ibu. Tanda Pak. Itu tanda tuh kata ulama tuh. Tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah. Yang pertama, hati kita bahagia. Nah, tenang ya Pak ya. Tapi kalau habis sholat kita gelisah juga, itu berarti harus dikoreksi sholat kita. Orang habis membantu orang lain, habis berzakat, berinfak, bahagia dan membantu tadi, itu tandanya diterima. Yang kedua apa? Nah, puasa, sholat dan lain-lainnya, tanda amal itu diterima, berubah perilaku kita. Itu tanda diterima itu Bapak Ibu, berubah. Nah, jadi itu kewajiban kita yang pertama Bapak Ibu ya. Setelah sholat, setelah puasa, setelah baca Al-Quran, apalagi baca Al-Quran, ya kan? Kata Ustaz Adi Hidayat, berdasarkan pendapat para ulama-ulama, apalagi Pak Bu, kalau ayat yang kita baca itu di sana ada doa, aminkan sebentar dulu, aminkan. Bahkan ada ayat-ayat yang tertentu kita diam sebentar, kemudian kita berdoa sepanjang-panjangnya. Ibu ingin tahu enggak petunjukan? Lihat coy Ibu membaca surah Yasin, ya kan? Di situ ada, ya, kata ulama-ulama, Ibu enggak? Di ayat yang keberapa tuh? 82, 81 ya. Ya. Kun fayakun, sebelum tahu bunyinya. Kan ada kun fayakun enggak? Kun fayakun. Saya lihat sebentar surah Yasin. Ayat yang paling terakhir itu kun fayakun. Ayat 82, coba saya lihat Bu, Yasin 82. Menunjukkan oke. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata ulama-ulama Ibu enggak, kalau Ibu pas tiba di ayat itu ya, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Berhenti dulu kun tuh. Berdoa, angkat tangan. Mintalah Bu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Insya Allah kata ulama-ulama kita, itu mustajab doa itu. Ya.
Boleh itu Ustaz, apa namanya di ada jedah, ada wakaf di situ, boleh. Ulama-ulama yang mengatakan seperti itu. Dan itu dipraktekkan oleh para orang-orang soleh. Nah, lah, ini baca Al-Quran ibu enggak? Ibu di ayat itu nama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Angkat tangan, berdoa. Doa, nah. Kemudian setelah itu baru lah banyak doa itu mungkin agak 20 doa baru ya fayakun. Mungkinlah do ustaz-ustaz atau buya-buya yang menyampaikan tak sebelum itu dah boleh tak? Lole. Itu gunanya beraja tak itu. Jadi ketika membaca ayat-ayat tentang wa'dun yaitu janji ya, maka ulama mengatakan kita berdoa amin. Ketika ayat-ayat tentang wa'id, janji-janji tentang neraka, kita berdoa juga ya supaya kita terhindar dari itu. Nah, makanya Pak Bu, itulah perlunya kita belajar terus kan. Ya. Surah Al-Fatihah kan adalah doa tuh Ustaz. Iyo. Tapi apa? Kita tambah terus doa kita. Nah, jadi balik kita Bapak Ibu nak. Kewajiban kita yang pertama sesudah kita beramal itu adalah berdoa. Doa terus. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita beramal beribadah, apalagi kewajiban kita kata ulama itu istighfar. Perbanyak minta ampun. Ya, minta ampun. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Minta ampun. Bapak minta ampun dia Ustaz, awak kan habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis baca Al-Quran, selesai sholat malam, sholat duha, ya, melihat orang sakit, walimatul ngurus dan segala macamnya. Apa perlu juga istighfar? Kita kan enggak berbuat salah. Jangan salah Bu. Kadang-kadang kita pergi takziah, kita pergi walimatul ngurus. Tuh. Dari rumah ke apa tuh? Kadang-kadang ada enggak? Ada kadang-kadang dosanya ada. Atau umpamanya di sambanya itunya, itulah itulah karena itu enggak itu sambanya. Atau tercacik doa saya ada anak darum berapa lain enggak matching apanya, enggak matching, pakai enggak matching itu. Atau sepangkanya, orang pakai baju seragam itu enggak baju balang-balang. Padahal nak karajokan tu kerja elok nak Bu. Pergi walimatul urus memenuhi undangan. Tapi apa? Ada kita berbuat dosa? Ada. Itulah makanya kita istighfar, minta ampun. Yang kita takutkan justru dosa lebih banyak daripada pahala kan itu. Kenapa? Kapai bagunjang kapulang bagunjang. Itulah. Atau pai healing ibu kan cak tadabur alam umpamanya ndak pai ka ke Malaysia atau pai ke Danau Toba segala macam, itu kan. Di perjalanan itu banyak itu dosa-dosa yang lakukan Bu. Itulah gunanya kembali dari itu kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Habis sholat juga tadi, habis sholat ya astagfirullahalazim pada Tuhan. Ya, bisa saja Pak Bu. Ya, mungkin kita kan belajar dulu dari orang tua kita, dari guru kita dulu, enggak itu. Belajar dulu. Bukan guru kita yang salah mengasih ilmu, tapi boleh jadi mungkin kita yang salah pendengaran. Kita yang salah lihat. Ya kan? Bisa jadi Bu. Itulah gunanya kita belajar terus tentang fikih ibadah, fikih sholat, fikih puasa, fikih itu semualah, fikih wudu harus belajar itu.
Ya, bukan guru-guru kita dulu itu yang ilmunya pendek, enggak. Tapi kadang-kadang kita yang salah tangkap, kita yang salah dengar. Lalu apa? Nah, enggak sempurna. Ya. Yang paling banyak, Bu, kita dalam sholat itu melakukan kesalahan di mana, Bu? Ya. Bacaan kita yang paling banyak salah kapan, Bu? Menurut saya, Pak, Bu, ya, orang yang paling kurang sempurna mungkin bacaan sholatnya ketika duduk di antara dua sujud. Ya, kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Menurut ibu bapak yang mau baca Santako labatu salah? Di mana tak salahnya, Bu? Itu dah itu. Saya pernah berimam berjemaah kepada seorang imam, Ibu. Menurut saya mungkin tidak panjang bacanya itu, tidak panjang. Karena kalau panjang itu tidak secepat itu, Pak, Bu. Iya. Jadi itu kadang-kadang yang banyak salah. Yang betulnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ini wak pendek-pendek aja. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Karena waktu SD dulu begitu. Pantas kalau 8 doa yang kita baca itu alun tekabul ya. Kenapa? Karena salah alamat. Kata Allah kok, engkau minta untuk siapa? Kata Allah. Untuk orang lain atau untuk dirimu? Karena ada iya mutakalimnya itu. Ya mutakalim namanya ibu nak? Ada. Dosaku, Rabbi firli, ampuni dosaku, warhamni, rahmati aku, dan seterusnya. Baca-bacaan lain tidak tahu baru. Maka perlu ya belajar terus, Pak, belajar terus fikih sholat itu. Doa iftitahnya gimana? Allahumma ba'id baca boleh, wajahtu boleh. Ada juga, Bu, pengalaman ketika kami mentes anak-anak yang akan masuk ke Man Kota Baru, Bu, itu. Tabaliyah. Kan wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ini baca enggak? Wa ma ana minal muslimin, wa ma ana minal muslimin. Tabaliyah enggak itu? Itu dan terakhirnya wa ma ana minal musyrikin. Hamba orang musyrik katanya. Wa ana minal musyrikin bacanya. Itu makanya perlu dicek terus. Makanya kita di sekolah kan itu untuk menerima anak-anak itu memang dicek bacaan sholatnya. Ya, so itu penting itu. Kalau salah terus sampai latuwo, Bu, ya merubah yang sudah lama kebiasaan itu, Pak. Jadi Bapak Ibu, itu yang kedua, minta ampun kita. Ya, minta ampun kita kepada Allah. Ya, istighfar namanya. Yang ketiga, setelah kita berdoa, kemudian minta ampun, yang ketiga apa lagi? Bersyukur. Apapun amal ibadah yang sudah kita lakukan, ya setelah kita beribadah bisa menyelesaikannya, maka bersyukur kepada Allah. Ayo baca, Bu. Alhamdulillah. Itu yang sederhananya. Tapi syukur dalam hati itu penting. Merasakan, meyakini bahwa apa? Kita bisa hadir di masjid ini sekarang, kita bisa sholat. Kenapa? Karena rahmat Allah. Karena taufik dan hidayah dari Allah. Bukan, Pak, Bu, ya karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, tidak. Tapi apa? Karena rahmat Allah. Ya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita tidak sampai ke masjid ini, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita meyakini, Pak, peran kita dalam kehidupan ini mungkin 0,0 lah gitu.
Kalau bangga mana bapak ibu ada orang bangga dan enggak, dia bisa umpamanya haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, sholat malam tiap malam itu Bu. Kesehatan yang dipakai dari siapa? Dari Allah. Tubuh yang dipakai dari siapa? Dari Allah. Bahkan nyawa yang kita pakai untuk beribadah itu adalah dari Allah. Gimana kita tidak bersyukur pada Allah? Ya syukur. Dari Allah semuanya enggak. Cobalah kalau sakit kaki sekitar enggak bisa kamu saja. Jadi bersyukur kita Pak. Ya ini adalah karunia dari Allah. Nah, ini yang perlu kita terapkan selalu setelah kita beribadah. Ya, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hamba masih hidup. Ya, sementara sudah banyak ribuan jutaan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita masih alhamdulillah masih hidup, masih bisa beribadah. Ada Bu? Masih bisa beribadah. Kalau udah mati, udah dalam barzah, dalam kubur, apa yang bisa lakukan? Tidak ada. Ya, minta ampun kepada Allah dalam kubur tidak bisa. Kurang amal ibadah, ingin menambah tidak bisa. Syukur-syukurlah ada syariat, ada doa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tapi walaupun ada doa seperti itu, maka apa? Kita juga harus ya berdoa sendiri. Syukur tak Bu? Ya, masih ada waktu. Masih ada kesempatan Pak Bu. Nah, cerita mau sekalian apa Bu ya? Ambo alhamdulillah patang dapat nikmat. Mungkin di antara sekian banyak nikmat yang kadang itulah nikmat. Nah, dipercaya dia naik patang menjadi khatib di Arafah. Alhamdulillah benar. Jadi khatib satu kloter Ibu itu. Ya, satu kloter di Arafah. Bergarah jo anak, oh ayah ingin khutbah di Istiqlal itu. Kata anak, untuk Allah ya. Sampai yang paling mulia khutbah kan Allah di Arafah. Oh iya ya kan. Nah, di khutbah itu mau sampai dulu. Bapak ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah. Ya, dari 2 miliar umat Islam, Bapak Ibu kita, ya mudah-mudahan ibu juga dipanggil Ibu ya. Amin. Kita ya diundang oleh Allah ke sini itu. 6 jam lamanya di Arafah ini. Ya, selama 6 jam doa makbul. Jangan sia-siakan waktu 6 jam ini untuk berleha. Matikan HP sebenarnya. Matikan HP, kemudian berzikir, berdoa selama 6 jam. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya duduk di belakang. Saya lihat itu sampai menjelang maghrib. Ya jemaah itu semuanya Bu. Ya pasti tungkin berdoa, berzikir itu. Nah, kita juga begitu Pak Bu. Dikasih oleh Allah kita waktu, kesempatan hidup, maka apa? Kita syukuri. Kita gunakan. Ya, bisa kita sholat malam, alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Bapak Ibu punya kelebihan rezeki, bisa berzakat, berinfak, bersedekah, alhamdulillah. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, enggak, tapi karena Allah yang menitipkan harta kepada kita. Nah, jadi jangan lupa bersyukur. Kalau enggak bersyukur nanti kita sombong. Ya, menganggap bahwa ya kita bisa sholat, kita bisa rajin beribadah taat. Ini kenapa? Karena kehebatan kita enggak. Karena Allah. Kan ada kisahnya itu enggak, pendek aja. Bani Israel selama 60 tahun beribadah di dalam masjidnya. Ya. Hanya keluar ketika ingin makan minum. Oleh Allah Subhanahu wa taala di luar masjid itu dimunculkan mata air. Mata air itu ya